Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul esai dan tajuk rencana. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama Aristobolo, yang kedua Waldianus Jangkum, yang ketiga Maria Yerlina Erodapo, yang keempat Anissa Aprilia, dan saya Nona Wardan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian esai. Yang pertama, menurut KBBI. Menurut KBBI, esai merupakan karya tulis atau karangan ilmiah yang di dalamnya memaparkan tentang masalah tertentu dari pandangan pribadi penulis dengan disertai data yang valid. Adapun beberapa pengertian esai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dalman. Menurut Dalman, esai adalah sebuah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilai penulis tersebut. Yang kedua, menurut Wikipedia, esai adalah tulisan yang menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan dengan berupa fakta atau pengalaman. Yang ketiga, menurut Habib Yassin, esai merupakan tulisan yang membicarakan bermacam-macam masalah baik politik, ekonomi, sosial, hukum, pertanian, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Umar Mukhtar, esai adalah prosa yang mengupas secara sepintas akan tetapi akurat, padat, dan berisi mengenai berbagai masalah seperti politik, kesusastraan, seni, dan budaya dari sudut pandang penulisnya. Yang kelima, menurut Suetomo, esai adalah suatu karangan pendek mengenai suatu masalah yang perhatian publik untuk diselidiki dan dibahas. Yang keenam, menurut Apriliani, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dan lugas dari sudut pandang penulisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis esai. Yang pertama, esai deskriptif. Jenis ini memang berisi pendapat dan cara pandang penulis mengenai suatu subjek atau objek tulisan yang kemudian disampaikan secara deskriptif atau dijelaskan dengan detail. Yang kedua, esai tajuk. Jenis esai yang mempunyai suatu fungsi khusus, yakni menggambarkan pandangan atau sikap media terhadap topik dan itu di tengah masyarakat. Yang ketiga, esai cukilan watak yang memberikan hak dan kebebasan kepada penulis untuk memaparkan beberapa segi kehidupan dari seseorang atau dari pribadi penulis. Yang keempat, esai pribadi yang ditulis oleh seorang penulis dan tentang pengalaman kegiatan pribadinya. Yang kelima, esai reflektif yang disampaikan secara formal dan berisi mengenai suatu hal yang diungkapkan secara mendalam. Yang keenam, esai kritik. Jenis esai yang menjelaskan mengenai pandangan dari penulis terhadap suatu seni atau objek. Bagaimana cara membuat topik esai? Yang pertama, memilih topik. Langkah pertama untuk membuat sebuah esai tentunya adalah memilih topik atau permasalahan yang ingin dibahas. Topik yang kamu pilih bisa kamu sesuaikan sendiri. Entah itu topik yang membahas sesuatu secara umum atau secara spesifik. Yang kedua, tentukan tujuan. Penulisan esai pada umumnya bisa memiliki berbagai macam tujuan. Yang ketiga, kumpulkan referensi. Yang ketiga, kumpulkan referensi. Selanjutnya, kumpulkan juga bahan-bahan bacaan yang bisa kamu gunakan sebagai sumber atau referensi. Yang keempat, buat kerangka esai. Saya akan menjelaskan contoh-contoh dari esai. Pertama, esai pendidikan. Esai pendidikan di bawah ini merupakan karya
Raudiana yang berjudul Dua Sisi Problematika Pendidikan di Indonesia. Yang kedua, esai kebudayaan. Contoh di bawah ini merupakan esai kebudayaan yang berjudul Budaya Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat, karya Andika Khalik Nur Rahman. Yang ketiga, esai ekonomi. Esai ekonomi pada contoh di bawah ini berjudul Ekonomi Kreatif dan Inovatif berbasis Tik-Al dan Sophie yang dikarang oleh Rizky Eamalia. Keempat, esai masalah sosial. Esai permasalahan sosial pada contoh di bawah ini merupakan karya Afifah Faiha Aniyah yang berjudul Ilmu Pengetahuan Menjadi Salah Satu Faktor Kreatif di Era Globalisasi. Contoh esai beasiswa. Esai ini biasanya digunakan sebagai permasyarakatan mendaftar beasiswa di sekolah ataupun perguruan tinggi. Contoh esai diri sendiri. Esai ini juga bisa disebut sebagai esai pribadi, yaitu sebuah esai yang fokus menceritakan tentang kehidupan si penulis. Contoh esai bahasa Inggris. Selain beberapa esai di atas, di bawah ini juga sudah kami sediakan beberapa esai dalam bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan membahas tentang tajuk rencana. Teman-teman, apakah kalian sedang mengikuti berita terpanas? Jika iya, di mana kalian mendapatkan berita tersebut? Apakah dari media massa, televisi, atau media cetak seperti koran? Dimanapun kalian mendapatkan berita itu, kalian harus memperhatikan sumber dan fakta yang terjadi di dalamnya. Jangan sampai kita membaca berita hoax. Untuk mengantisipasinya, kita dapat membaca tajuk rencana. Apa sih tajuk rencana itu? Tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang ditulis pihak redaksi terhadap isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Selain berupa opini, tajuk rencana juga harus disertai fakta yang akurat serta alasan yang logis dan jelas agar pembaca dapat menerimanya dengan baik dan bijak sehingga tidak terjadi hoax. Tajuk rencana sama dengan teks eksposisi, yaitu membahas fakta dan opini. Akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Teks editorial atau tajuk rencana ditulis oleh pihak redaksi dengan mengangkat isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan teks eksposisi ditulis oleh siapa saja dengan tema yang bebas. Tujuan dari tajuk rencana adalah memberikan informasi mengenai isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mengajak pembaca untuk berpikir kritis mengenai isu tersebut. Terdapat 4 ciri dalam tajuk rencana. Yang pertama, berupa bukti atau peristiwa yang akurat serta beritanya sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat atau merupakan berita kontroversial. Yang kedua, ditulis oleh pihak redaksi. Yang ketiga, memuat kritik, penilaian, aspirasi, serta harapan dari pihak redaksi terhadap isu atau permasalahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, terdapat saran atau rekomendasi yang akan menjadi solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi. Lalu, bagaimana cara membuat tajuk rencana? Terdapat 4 langkah dalam membuat tajuk rencana. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik ini berkaitan dengan isu yang akan kita ambil. Isu ini harus menjadi perbincangan di masyarakat atau yang menjadi primadona di berita-berita. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Seperti yang dikatakan di awal, tajuk rencana merupakan opini dan fakta.
Jadi sebelum menulis tajuk rencana, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu untuk memperkuat opini. Data tersebut dapat dicari melalui buku, majalah, jurnal, atau langsung mewawancarai pihak terkait. Dan yang ketiga, mengumpulkan tiap bagian. Dalam tahap ini, kita harus berembuk dengan pihak redaksi lainnya untuk membahas bagaimana sikap media massa terhadap isu atau permasalahan yang kita ambil. Kemudian yang terakhir, mengembangkan teks. Mengembangkan teks ini merupakan finishing dari pembuatan tajuk rencana. Dalam mengembangkan teks terdapat kerangka. Jadi sebelum kita mengembangkan teks, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu. Dalam tajuk rencana terdapat 3 kerangka. Yang pertama berisi pernyataan umum, yaitu pernyataan seputar isu atau permasalahan yang diambil. Yang kedua argumentasi, yaitu argumen atau opini yang disampaikan pihak redaksi yang diperkuat oleh fakta-fakta. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Jadi dalam penegasan ulang ini, kita menegaskan kembali mengapa sih harus isu ini yang diambil.